Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi. Selamat datang ke dalam persekutuan Jemaat Martin Luther. Hari ini kita memasuki masa minggu ke-8 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah ini membawa sukacita dan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Pemberita firman akan disampaikan oleh Pendeta Henry Jacob. Beliau adalah KMJ GPIB Nazaret. Marilah berdiri menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Hadapannya dengan tulus hatimu, hai umatnya, mari persembahkan dirimu ke hadapannya dengan tulus hatimu. Kita habiskan ibadah hari Minggu ke-8 sesudah Pentakosta ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Nas pembimbing di dalam ibadah ini dari Yosua 3 ayat 17 yang menyatakan, tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita, menyertai kamu. Dan menyertai juga. Jemaat disilahkan duduk. Jemaat Tuhan, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Kasihanilah kami ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami, dan senantiasa bergumul dengan dosa kami. Jadikanlah hati kami tahir ya Allah, dan baharulilah batin kami dengan roh yang teguh. Janganlah membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali pada kami kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Kami mengaku dan memohon kepadamu. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Yohanes pasal 10 ayat 10 dan ayat 11 yang menyatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Berdasarkan firman Tuhan itu, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin.
sumber pembasuhku, sucilah hidupku, hanya oleh darah Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru seperti tertulis dalam kitab Yohanes pasal 8 ayat 12. Yohanes 8 ayat 12 yang menyatakan, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Patut segenap yang ada diam dan sujud sembah, mengosongkan pikirannya dari barang dunia, karena Tuhan sungguh hadir, patut Jemaat disilahkan duduk. Kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelum kita membaca serta merenungkan firman-Nya, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Di hari Minggu ke-8 sesudah Pentakosta, di hari Minggu kami datang sujud beribadah menyembah Engkau, ya Allah yang kami sembah, di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Apalah kami Tuhan, tanpa kuasa Roh Kudus kami tidak akan mengerti apa-apa. Karenanya biarlah Roh Kudus mengurapi kami, memberikan kami hikmat yang daripada-Mu, agar kami dapat mengerti apa kehendak Tuhan di dalam firman yang kami baca. Dan biarlah firman Tuhan ini sungguh menguatkan iman percaya kami di dalam kami menjalani kehidupan beriman hari lepas hari. Berfirmanlah ya Bapa, kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Yosua pasal 3 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-17. Kitab Yosua pasal 3 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-17 yang menyatakan, Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitem dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu,
Kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu di depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai di sungai Yordan, para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentengan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat disilakan duduk. Ibu Bapa, saudara-saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Kalau kita membaca nama Yosua, ini sebenarnya terjemahan ke dalam bahasa Indonesia dari bahasa Ibrani. Di dalam kitab Ibrani, di dalam bahasa Ibrani, nama Yehosua itu lengkapnya Yehosua. Penerjemahan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Yosua. Nah, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani menjadi Yesus. Jadi nama Yosua atau Yesus itu mempunyai arti yang sama dengan Yehosua, yang artinya Allah adalah juru selamat. Yosua di dalam bacaan Alkitab kita adalah keturunan dari Yusuf.
Yusuf itu mempunyai dua anak, Manasye dan Efraim. Dari Efraim ini kemudian keturunannya ada nama Yosua. Kita bisa baca itu di dalam kitab 1 Tawarik pasal 7 ayat 27. Jadi Yosua bin Nun ini dia punya pohon, orang Batak bilang tarombo, keturunannya itu dari Efraim, kemudian Yusuf. Dan Yosua ini dilahirkan di Mesir. Orang Israel masih di Mesir, ya Yosua lahir di sana. Kemudian mereka keluar dari Mesir di zaman Musa, dan Musa mengangkat Yosua ini menjadi abdinya, menjadi pelayannya. Bahasa sekarang itu menjadi asistennya. Memang Yosua dipersiapkan oleh Musa. Waktu itu masih muda dia, umur 30 tahun. Yosua dipilih untuk menjadi abdi dari Musa. Kemana Musa pergi, Yosua ikut. Juga pada waktu Musa menerima 10 hukum Tuhan, Yosua juga diajak, cuma tidak sampai di atas, dia harus menunggu di tengah. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum Musa mati, Tuhan mengangkat Yosua untuk menggantikan tugas Musa. Musa tidak sampai masuk ke sungai Yordan, menyeberang sungai Yordan memasuki Kanaan. Tugas itu akan diteruskan oleh abdinya, yaitu Yosua. Yosua yang akan membawa bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. Jadi ketika Musa mati sudah ada penggantinya, yakni Yosua. Dan Tuhan memberikan kepada Yosua tugas untuk memasuki negeri Kanaan. Tuhan memang telah menjanjikan mulai dari Abraham, Ishak, Yakub dan keturunannya bahwa negeri itu akan menjadi tempat mereka. Namun di zaman Yosua, ketika akan memasuki negeri Kanaan itu tidak kosong. Negeri Kanaan sudah ditinggali oleh berbagai bangsa. 430 tahun lamanya orang Israel keluar, mulai dari zaman Yakub. Yakub keluar dari Kanaan karena kelaparan, lalu tinggal di Mesir. Keturunannya tinggal 430 tahun di tanah Goshen di Mesir. Ditambah 40 tahun dalam perjalanan di bawah pimpinan Musa, 430 tambah 40 jadi 470 tahun. Mereka meninggalkan Kanaan. Dan karena itu negeri Kanaan memang sudah ditinggali oleh berbagai bangsa. Sehingga tidak mudah bagi Yosua untuk kembali ke negeri itu. Mereka harus berperang dengan bangsa-bangsa yang ada di situ. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam arak-arakan bangsa Israel di bawah pimpinan Yosua, tiba mereka di tepi sungai Yordan. Ini pergumulan pertama. Sungai Yordan itu lebar dan dalam. Tidak ada jembatan dan tidak ada perahu atau kapal untuk mereka melewatinya, dan tidak akan memuat bangsa yang banyak ini untuk melewati sungai Yordan kalau dengan menggunakan kapal ataupun rakit. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, namun Yosua mempunyai pengalaman. Itu pengalaman iman. Pengalaman iman yang cukup banyak dalam menghadapi aral rintangan, tantangan. Baik yang dialaminya sendiri maupun yang dialaminya bersama dengan Musa. Pengalaman iman itulah yang membentuk karakter dari Yosua untuk tetap percaya,
percaya pada Allah. Percaya pada apa yang Tuhan firmankan. Dan ini menjadi modal yang kuat bagi Yosua di dalam memimpin bangsa Israel memasuki negeri Kanaan. Halangan atau tantangan pertama mereka adalah Sungai Yordan. Iman yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Namun dengan keyakinan yang penuh, Yosua berkata kepada mereka, kepada bangsa Israel yang banyak itu, ia katakan, kuduskanlah dirimu. Kuduskanlah dirimu. Pengudusan diri menjadi syarat utama bagi mereka untuk menyaksikan, bahkan mengalami kuasa Allah. Tanpa kekudusan, tidak seorang pun bisa melihat karya Allah. Karena itu mereka sendiri yang harus memelihara, menjaga diri mereka, menguduskan diri mereka dengan merendahkan diri agar Tuhan mau memakai mereka. Lalu kepada para imam Yosua memerintahkan mereka untuk siap-siap mengangkat tabut perjanjian. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan 2 loh batu yang merupakan 10 hukum Tuhan di dalamnya. Dan juga di dalam tabut perjamuan itu ditaruh tongkat Musa. Tongkat Musa yang dipakai untuk berbagai hal. Salah satunya ketika ia membelah laut Teberau. Tongkat Musa itu juga dipakainya untuk memukul batu sehingga memancarkan dari dalamnya terpancar air. Ya, itu disimpan di dalam tabut perjanjian. Dan ini hanya boleh diangkat oleh para imam. Mereka harus berjalan ke depan dan jarak antara tabut perjanjian dengan umat Israel itu 2000 hasta. Satu hasta itu sekitar 45 cm. Hasta itu dari pergelangan sampai ke ujung jari 45 cm. Kalau 2000 sekitar 900 meter jarak dari mereka yang memikul tabut perjanjian dengan umat Israel. Mereka harus jalan di depan para imam sambil memikul tabut perjanjian tersebut. Dan yang paling penting adalah apa yang Tuhan firmankan kepada Yosua di ayat 7 dan 8. Tuhan akan membesarkan namanya di mata seluruh orang Israel sama seperti dahulu Tuhan menyertai Musa. Demikianlah Tuhan akan menyertai Yosua. Belum ada gambaran bagaimana waktu Yosua memerintahkan bangsa Israel, memerintahkan para imam, gambaran bagaimana Tuhan akan melakukan apa. Tetapi Yosua mempunyai keyakinan pasti ada jalan. Dan itulah yang disampaikan melalui firman Tuhan kepadanya, bahwa Tuhan berfirman supaya para imam ini jalan duluan, lalu mereka harus menginjak air sungai tersebut, air sungai Yordan. Dan itulah yang terjadi ketika para imam yang mengangkat tabut perjanjian memasukkan kakinya ke sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu tersibak, terputus alirannya, yang dari hulu berhenti sehingga jadi seperti bendungan, naik terus ke atas karena air itu mengalir, sedangkan yang ke hilir terhenti menjadi kering. Lalu mereka, bangsa Israel ini dapat melewati sungai Yordan yang kering tersebut. Jadi ada 2 peristiwa yang dialami Yosua dan bangsa Israel. Pada saat mereka keluar dari Mesir, Musa melakukan mujizat menyeberangi laut Teberau. Dan hari itu juga Yosua mengalami
Sungai Yordan terbelah, terhenti alirannya, dan mereka kembali mengalami mujizat tersebut. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kunci keberhasilan Yosua memimpin bangsa Israel menyeberangi Sungai Yordan adalah keyakinannya pada Allah dan firman-Nya. Allah adalah setia dan tak pernah Ia mengingkari janji kepada umat yang dikasihinya. Keyakinannya ini muncul dari pengalaman yang dialami dalam kehidupan, sehingga itu membuat dirinya memiliki karakter percaya pada Allah dan apa yang Allah firmankan, walaupun kadang tidak atau melampaui rasio, tetapi ia percaya. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan hari ini kita diajarkan untuk mengingat dua hal. Pertama, bahwa pengudusan diri merupakan hal yang penting bagi umat Tuhan. Bukan hanya umat Tuhan pada masa perjanjian lama selalu diingatkan untuk menguduskan diri, tetapi juga umat Tuhan dalam perjanjian baru diingatkan untuk menjaga kekudusan diri. Demikian pun bagi umat Tuhan yang hidup di masa kini, di masa sekarang, harus memelihara pengudusan diri. Tuhan Yesus sudah menguduskan kita. Ia memilih kita menjadi umat-Nya dan memberi anugerah kepada kita, anugerah keselamatan. Tuhan Yesus merancangkan hidup kita, rancangan keselamatan, rancangan kehidupan kekal. Kita dikuduskan bukan karena kita suci, tapi kita dikuduskan berarti dipilih, dipisahkan, dikhususkan. Dikhususkan Tuhan, dipanggil Tuhan, dipilih Tuhan. Untuk apa? Tuhan menguduskan kita untuk menjadi saluran berkat Tuhan, karena Tuhan sudah memberkati kita. Berkat paling besar yang Tuhan anugerahkan adalah keselamatan kita lewat pengorbanan Yesus. Nyawa ganti nyawa. Nyawa kita sebenarnya telah tergadaikan dalam kerajaan maut karena dosa. Upah dosa adalah maut. Tetapi Kristus mengorbankan nyawanya untuk menebus nyawa kita. Ia memberikan rohnya sehingga kita menjadi kudus, menjadi umat Tuhan. Tuhan menguduskan kita untuk kita menjadi saluran berkat bagi sesama. Kita yang telah diselamatkan harus bersedia menjadi saluran berkat Tuhan. Harus ada kasih yang kita nyatakan, karena kasih itu penyataan iman kita. Harus ada kebaikan. Jangan sampai tidak ada kebaikan di dalam diri kita. Tuhan Yesus sudah kerjakan keselamatan kita, dan begitulah cara kita mensyukuri keselamatan yang sudah dikerjakan Tuhan Yesus bagi kita, dengan cara kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, hal kedua yang diingatkan kepada kita sebagai umat Tuhan adalah harus siap sedia berhadapan dengan tantangan iman. Harus siap sedia berhadapan dengan Sungai Yordan. Sungai Yordan adalah tantangan iman, ujian iman. Tidak ada orang yang beriman yang tidak mengalami ujian. Setiap orang yang beriman kepada Kristus harus melewati masa ujian di dalam kehidupannya. Itulah salib. Karena Yesus sendiri katakan, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, tidak membanggakan diri, tetapi Tuhan yang ada di dalamnya yang harus dibanggakan, dimuliakan. Menyangkal diri, memikul salib. Salib adalah penderitaan, salib adalah ujian bagi kita, dan mengikut Yesus. Kalau hanya mengikut Yesus, tidak menyangkal diri, tidak memikul salib, tidak bisa.
Ketiga hal ini akan terjadi di dalam kehidupan umat yang telah ditebus Kristus, yang telah dikuduskan oleh Kristus. Kadang tantangan itu begitu besar, melampaui kekuatan kita. Tuhan memang telah menganugerahkan kepada kita pikiran. Tuhan juga menganugerahkan kepada kita skill, kemampuan. Tetapi itu anugerah. Bukan itu yang harus diandalkan, tetap Tuhan yang harus diandalkan. Itu harus dipakai, digunakan untuk mengasihi Tuhan. Kegagalan, sakit penyakit, kekecewaan, kemalangan, pemutusan hubungan kerja, bahkan pandemi COVID-19 yang sekarang masih kita alami, dan akan banyak lagi hal lain yang akan kita hadapi yang merupakan tantangan, merupakan ujian bagi iman kita. Kita belajar dari Yosua yang percaya kepada Allah dan firman-Nya. Karakter Yosua bertumbuh menjadi kekuatan baginya ketika ia setia juga menghadapi tantangan iman dengan percaya kepada Allah dan juga apa yang Allah firmankan. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita belajar dari Yosua yang percaya kepada Allah dan firman-Nya. Walaupun iman kadang tidak rasional karena ia melampaui rasionalitas manusia, kadang tidak masuk akal. Ya, itu yang dihadapi Yosua. Bagaimana mungkin air sungai terhenti menjadi bendungan tanpa ada yang menjadi penyanggahnya? Tetapi kalau Tuhan yang merencanakan, Tuhan yang berkehendak, itulah yang terjadi. Karenanya kita harus tetap berusaha di dalam menghadapi tantangan hidup kita, tantangan iman kita. Jangan sendirian. Datanglah kepada Tuhan, berbicaralah kepadanya dalam doa. Doa orang yang benar bila dengan yakin diucapkan, sangat besar kuasanya. Dan itulah yang membentuk karakter umat Tuhan, selalu mempunyai hubungan dengan Allah. Dan hubungan itu lewat ibadah, hubungan itu lewat doa, hubungan itu lewat pergumulan yang dinyatakan kepadanya. Karenanya setialah mendengar dan melakukan firman-Nya, maka rencana Tuhanlah yang akan terjadi dalam perjalanan hidup orang beriman. Dan kita tahu rancangan Tuhan itu adalah rancangan keselamatan. Rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai umat Tuhan, Tuhan memerintahkan kita untuk hidup di dalam kasih. Kita menghadapi pandemi ini, pandemi COVID-19 juga, dengan mengandalkan kasih Tuhan. Tuhan mengajarkan kepada kita, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi ukurannya, apakah kita sudah mengasihi diri kita? Mengasihi diri sendiri. Mengasihi diri sendiri di dalam masa pandemi COVID-19 ini penting. Mengasihi diri sendiri dengan menjaga kesehatan agar jangan kita tertular dan juga jangan menularkan kepada orang lain. Mengasihi diri sendiri dengan cara yang diajarkan pemerintah, ya, kalau berada di luar rumah menggunakan masker, supaya kita jangan tertular juga jangan menularkan kepada orang lain, karena kita tidak tahu kesehatan kita bagaimana, apakah ada COVID-19 di dalam diri kita atau tidak, kita tidak tahu. Tetapi kalau kita mau menjaga diri, kita akan menjaga orang lain juga. Itu berarti kita menjaga orang lain juga agar tidak tertular, tidak terjangkit. Sering mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir supaya virus itu tidak masuk ke dalam diri kita. Jangan berkerumun karena harus
menjaga physical distancing, bersentuhan terlalu sering itu dapat menyebabkan penularan juga. Menjaga kesehatan, rajin berolahraga, itu cara kita mengasihi diri sendiri. Dengan mengasihi diri sendiri, kita juga mengasihi orang lain. Dengan mengasihi diri sendiri, kita juga menjaga kesehatan bagi orang lain di sekitar kita, orang yang kita sayangi, keluarga, teman kita. Sampai pada waktunya pandemi ini akan berakhir. Badai pasti berlalu, tetapi kita masih berada di tengah badai, masih dalam perjalanan di lembah kekelaman, seperti yang diilustrasikan oleh Daud dalam Mazmur 23. Melewati lembah kekelaman, Tuhan akan menyertai kita. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Melewati pandemi ini, kita tetap setia melakukan firman Tuhan, mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Marilah saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kiranya pandemi COVID-19 ini juga menjadi pengalaman bagi iman kita, menjadi sebuah kesaksian di dalam kita menjalani kehidupan ini. Kita berarak-arakan bersama menjalani pergumulan ini dengan satu keyakinan, Tuhan memberkati, Tuhan menyertai dan menguatkan kita. Umat yang telah dipilih, dikuduskan bagi kemuliaan namanya. Tuhan memberkati kita. Amin. Sebagai respon atas firman Tuhan, mari kita angkat pujian, kita bakti 227. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdiri bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Mari kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut serta sikap sempurna masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat disilahkan duduk. Kita naikkan syafaat, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang senantiasa mengingatkan dan mengajarkan kami untuk tetap percaya kepada Allah,
percaya kepada firman yang telah Tuhan ajarkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menguduskan kami menjadi umat pilihan Tuhan untuk senantiasa hidup dengan rasa syukur atas rancangan keselamatan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Tuhan, kuatkan kami melewati masa-masa pandemi COVID-19 ini dengan tetap setia berpegang kepada firman Tuhan. Untuk kami menyatakan kasih kami di tengah-tengah kehidupan ini. Untuk kami memelihara diri kami, kesehatan kami, untuk kami tidak melakukan hal-hal yang dapat menjadi penyebab penularan COVID-19. Tuhan, kuatkan kami agar kami mampu melewati tantangan iman ini, melewati sungai Yordan, melewati masa pandemi COVID-19 dengan tuntunan firman-Mu, dengan keyakinan yang teguh akan rancangan keselamatan Tuhan. Ya Bapa Sorgawi, kami membawa pergumulan kami untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan memberkati pemimpin kami, pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden dan Wakil serta Menteri Kabinet. Tuhan berkati dengan hikmat di dalam mereka berusaha untuk membawa bangsa ini melewati pandemi COVID-19. Upaya-upaya untuk menemukan vaksin yang tepat, Tuhan berkati sehingga bangsa kami boleh kembali hidup dengan bergairah, dengan bertumbuh, dan kami boleh senantiasa hidup di dalam kemuliaan Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di dalam pergumulan-pergumulan masing-masing. Tuhan berkati persekutuan, pelayanan, serta kesaksian gereja-Mu. Kami berdoa bagi GPIB, Tuhan berkati majelis sinode di dalam kepemimpinan dan pelayanan mereka. Tuhan memberikan hikmat bagi mereka. Kegiatan-kegiatan sinodal Tuhan memberkati, khususnya persiapan-persiapan bagi persidangan sinode yang akan dilaksanakan sesuai dengan usulan bersama jemaat-jemaat akan dilaksanakan tahun depan. Tuhan memberkati segala persiapan yang ada. Kami berdoa bagi kegiatan-kegiatan lingkup Mupel Jakarta Timur. Tuhan memberkati kebersamaan jemaat-jemaat GPIB di lingkup Mupel Jakarta Timur. Khususnya kami berdoa untuk pergumulan GPIB Jemaat Taman Harapan, GPIB Jemaat Cawang Baru yang bergumul dengan tempat beribadah yang layak. Tuhan berkati pergumulan mereka. Tuhan buka jalan bagi mereka pada waktunya. Ialah Bapa kami dalam surga, kami berdoa untuk GPIB Jemaat Martin Luther. Tuhan memberkati para presbiter yang Tuhan telah pilih untuk melayani Tuhan di jemaat ini. Pergumulan-pergumulan iman yang mereka hadapi, Tuhan buka jalan bagi mereka. Tuhan menunjukkan apa yang terbaik bagi mereka. Tuhan berkati unit-unit misioner yang ada. Tuhan memberkati PHMJ dan juga BPPJ di dalam tugas-tugas yang dipercayakan kepada mereka masing-masing. Kami berdoa bagi KMJ, Pendeta Rudi Immanuel Ririhena, berikan hikmat bagi ia di dalam memimpin jemaat Martin Luther. Ya Allah Bapa Sorgawi, kami berdoa bagi warga jemaat, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Tuhan memberkati kehidupan mereka, juga pergumulan-pergumulan yang merupakan tantangan bagi iman mereka. Tuhan menguatkan mereka. Kami berdoa bagi jemaat yang sakit, yang ada dalam proses pemulihan. Tuhan memberkati kesembuhan mereka lewat perawatan dan pengobatan mereka. Kami
berdoa untuk Ibu Rita Tumbelaka, Pendeta Tosye Hatumesen. Kami doakan Saudara Maybe Keringkian, Bapak Daniel Sausilawani, Ibu Astuti Suroso. Kami doakan Penatua Arnold Harahap, Penatua Mary Piri, Bapak S.E. Marpau. Kami doakan Ibu M. Marpau, Ibu Helena Gang. Kami doakan Bapak Anton Riri Hena, Ibu Shirley Huvelman, Bapak Bob Tarore. Kami doakan Ibu Juliana Worek, Bapak Diki Pio. Kami doakan Ibu Pauline Paumei, Saudara Rita Siombing, Ibu Tineke Tuge, Ibu Ruth Bubu. Kami doakan Ibu H. Uniputi, Bapak Freddy Lasut, Ibu Isnaini. Kami doakan Bapak Anwar Rosidi, Diaken Feni Posuma, Saudari Dolfi Pesi Warisa, Pendeta Hali Yonatan. Kami doakan Parmin, Tuhan berkati pergumulan kesehatan untuk kesembuhan mereka. Ya Bapa, demikian juga jemaat yang mengalami pergumulan oleh karena mengalami PHK, mereka yang mengalami pergumulan perekonomian, Tuhan berkati pergumulan mereka, kuatkan mereka dan buka jalan bagi mereka. Tuhan pakai siapapun yang Tuhan kehendaki untuk menjadi saluran berkat bagi mereka. Ya Bapa Surgawi, kami menyerahkan masing-masing anak-anak di dalam kehidupan mereka. Tuhan berikan kepandaian, kecerdasan di dalam mereka menempuh pendidikan mereka di bangku sekolah. Berkati para suami istri, ibu bapa, janda, duda di dalam memimpin keluarga. Berikan hikmat bagi mereka agar mereka dapat senantiasa memelihara kehidupan damai sejahtera. Pergumulan-pergumulan apapun Tuhan kuatkan mereka. Kami berdoa bagi para lansia yang telah lanjut usia. Tuhan berikan sukacita bagi mereka. Keberadaan mereka seringkali membuat mereka harus terisolasi oleh karena pandemi COVID-19. Tetapi dengan kekuatan Roh Kudus-Mu, Tuhan tetap menghibur, menguatkan para lansia agar senantiasa mereka ada dalam sukacita. Terima kasih ya Bapa, kegiatan-kegiatan gereja di masa pandemi COVID-19 ini kiranya Tuhan memberkati, menolong serta membukakan jalan bagi upaya-upaya pelaksanaannya. Tuhan, tiliklah kami masing-masing di dalam hati dan pergumulan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Kami naikkan pergumulan kami ke hadirat-Mu yang kudus, dan biarlah dengan pertolongan kuasa Roh Kudus, Tuhan menunjukkan jalan keluar bagi kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, saatnya kita memberikan persembahan syukur, persembahan persepuluhan, dan persembahan sukarela lainnya. 1 Tawarikh 16 ayat 29 menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan, dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan.
Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara berikan. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 293, Puji Yesus. Kita tembangkan bait berikutnya. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara bersama-sama. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Kau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai penopang pelayanan dan kesaksian gereja-Mu bagi kemuliaan nama Kristus. Amin. Silakan duduk. Warta Jemaat ibadah hari Minggu
ke-8 sesudah Pentakosta 26 Juli 2020. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara dalam ibadah minggu di GPIB Jemaat Martin Luther, Jakarta Timur. Majelis Jemaat menyambut dengan sukacita atas kehadiran saudara sekalian dalam ibadah hari Minggu ini. Beberapa informasi penting kami wartakan agar saudara sekalian dapat turut serta mengambil peran di dalamnya. Pertama, peribadahan dan kegiatan-kegiatan lainnya. Peribadahan rumah tangga dan ibadah pelkat serta kegiatan lain yang dilaksanakan di gedung gereja maupun di rumah-rumah untuk sementara waktu ditiadakan sampai waktu yang akan ditentukan kemudian. Ibadah hari Minggu 26 Juli 2020 pada pukul 6 sore secara live delay dapat diikuti melalui kanal YouTube GPIB Martin Luther. Ibadah pelkat pelayanan anak, pelkat persekutuan teruna, dan pelkat gerakan pemuda dapat diikuti melalui kanal YouTube masing-masing pelkat ataupun media-media sosial masing-masing pelkat. Pertukaran pelayanan firman MUPEL Jakarta Timur. Pada hari ini telah dilaksanakan pertukaran pelayanan firman MUPEL Jakarta Timur di mana GPIB Jemaat Martin Luther dilayani oleh Pendeta Henry Yakob selaku Ketua Majelis Jemaat GPIB Jemaat Nasaret dan Bapak Pendeta Rudi Immanuel Riri Hena selaku Ketua Majelis Jemaat GPIB Martin Luther melayani di GPIB Jemaat Nasaret. Informasi ibadah hari Minggu. Ibadah hari Minggu telah dibuka kembali dengan mengikuti protokol kesehatan. Saat ini telah memasuki tahap kedua, yaitu tahap adaptasi, di mana jumlah kehadiran warga jemaat dalam beribadah di gedung gereja adalah 25% dari kapasitas duduk gedung gereja. Dihimbau kepada warga jemaat selama beribadah di dalam gedung gereja untuk menempati tempat duduk sesuai dengan nomor yang ditandatangani di buku pendaftaran, di buku kedatangan. Berikutnya adalah tentang penyerahan persembahan ke gereja. Sehubungan dengan peribadahan rumah tangga dan pelkat yang dilangsungkan di rumah, maka dihimbau agar pemberian persembahan syukur, persembahan persepuluhan yang terdapat dalam rumpun jawaban umat tetap diladakan masing-masing keluarga dan diteruskan melalui kantor gereja. Berikutnya adalah tentang sakramen perjamuan. Sakramen perjamuan akan dilaksanakan pada hari Minggu 9 Agustus 2020 pada pukul 9 pagi tanpa menggunakan meja perjamuan. Dimohon seluruh warga sidi jemaat mempersiapkan diri untuk mengikuti perjamuan tersebut. Sekaligus bersamaan di dalam ibadah tersebut akan dilaksanakan berkenalan Pelaksana Harian Majelis Jemaat Masa Bakti 2020-2022. Sidang Majelis Jemaat Khusus akan dilaksanakan pada hari Sabtu 8 Agustus 2020 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat di gedung gereja. Mohon perhatian dan kehadiran anggota Majelis Jemaat dalam sidang tersebut. Persiapan presbiter untuk ibadah Minggu 2 Agustus 2020 akan dilaksanakan pada hari Kamis 30 Juli 2020 pada pukul 7 malam di ruang Korintus. Mohon perhatian dan kehadiran presbiter bertugas. Libur kantor Majelis Jemaat sehubungan dengan Hari Raya Idul Adha yang jatuh pada hari Jumat 31 Juli 2020, maka kantor Majelis Jemaat pada hari dan tanggal tersebut libur. Berita duka cita, telah meninggal dunia Bapak Louis Jan Paruntu, warga Jemaat Sektor Pelayanan 3 pada hari Rabu 22 Juli 2020 dalam usia 88 tahun dan telah dimakamkan pada hari Jumat 24 Juli 2020 di San Diego Hills. Seluruh majelis jemaat dan seluruh warga jemaat menyampaikan turut berduka cita dengan pengharapan bahwa Tuhan Yesus Kepala Gereja menghibur serta menguatkan keluarga yang ditinggalkan. Warta keuangan dapat diikuti dalam Warta Jemaat halaman 8 sampai dengan 12. Demikian Warta Jemaat, informasi selengkapnya dapat dibaca pada Warta Jemaat yang dibagikan secara online. Ucapan terima kasih kami sampaikan terima kasih yang tulus kepada para pemain musik, pemandu pujian, tim syuting, petugas penata suara,
petugas kontrol dan multimedia atas pelayanannya pada ibadah hari Minggu saat ini. Kita bersyukur pada Tuhan yang mengutus hambanya, Pendeta Henry Yakob selaku Ketua Majelis Jemaat GPIB Nazaret, yang melayankan ibadah pada hari Minggu ini. Kita berdoa agar Tuhan Yesus memimpin beliau dan keluarganya yang menopang pelayanan dalam melaksanakan tugas. Terima kasih. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, mari kita berdiri. Kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus. Didiklah dan ajarlah semua orang untuk melakukan firman Tuhan. Kita angkat pujian menyanyikan lagu Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamatku. Tuhan Yesus, ya kemana juga mengikutnya. Umat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Mau foto, ayo. Jason fotoin. Loh, ini kok ayah mana? Oh, ada harus